Semuanya udah siap di rumah? Siap. Kak Wenda siap? Siap dong. Oke, kita pertama mau doa dulu yang dipimpin sama Kak Wenda. Kita semua sama-sama doa yuk. Kita semua lipat tangan kita. Kita mau tutup mata. Kita mau doa dengan sikap terbaik untuk Tuhan kita. Bapa kami di kerajaan surga, kami berterima kasih 1 minggu Tuhan sudah lindungi kami, sudah jagai kami hingga kami bisa bertemu bersama-sama untuk mengikuti ibadah LICC kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, memimpin pujian kami, memimpin setiap firman yang akan kami dengarkan, dan juga ayat hafalan maupun art and craft yang akan kami kerjakan bersama-sama. Sungguh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yeshua kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk memuji Tuhan hari ini katakan amin. Oke ya. Jadi hari ini ada satu yang khusus nih Kak. Kita LCC-nya agak berbeda hari ini LCC-nya. Iya, karena kita hari ini mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita. Oke, iya. Kita mulai ya. Kita mau sambut nih kedatangan Tuhan. Kita nyanyikan selamat datang Yeshua Tuhan. Yuk berdiri semuanya. Berdiri yuk. Selamat datang Yeshua Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Sekali lagi ya. Selamat datang Yeshua Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Kita harus selalu sambut Tuhan ya. Nggak boleh kita nggak sambut Tuhan. Siap Kak Wenda. Kak, kok ada yang aneh ya? Ini Kak, ini Apa lagunya sih? berhenti tapi kok Apa sih? Oh iya benar. Wah, ada yang Gimana masih memuji ya? Tuhan. Ayo, Wah, gimana? ayo kita nyanyi bareng-bareng ya, dari pulau dan benua. Siap ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus semua. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Kita nyanyikan bagian tinggi-tinggi. Tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga bagi hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Hari ini tetap semangat ya, karena kita sambut kelahiran Tuhan. Jadi tetap semangat untuk firman nanti. Tapi kita mau buka dalam doa dulu. Yuk. Silakan Kak. Kita berdoa ya, tutup mata, lipat tangannya semuanya. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami telinga yang baik, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikanlah kami kesiapan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dari kakak-kakak nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya beri kami ketenangan, beri kami hikmat untuk kami boleh menyerap cerita akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Masih Adonai. Haleluya. Amin. See you.
adik-adik semuanya, hari ini jumpa lagi dengan Kapris. Kapris mau cerita tentang Birth of the King. Kelahiran seorang raja. Nah, dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret untuk menemui Maria. Ini adalah Maria. Dan ini adalah malaikat Gabriel. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati maksud salam itu. Malaikat Gabriel kemudian berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yeshua. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah bahwa semua orang harus didata. Semua orang harus mendaftarkan diri. Dan inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, dan Yusuf pergi ke Nazaret untuk mendaftarkan dirinya bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tiba waktunya Maria untuk bersalin. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Yeshua. Bayi Yeshua dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan karena tidak ada tempat untuk mereka dan rumah penginapan sudah penuh. Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka, gembala-gembala tersebut, sangat ketakutan. Nah, kalian bisa lihat kan dari gambar Kapris betapa ketakutannya para gembala-gembala tersebut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Nah, adik-adik semua di rumah bisa lihat kan di dalam gambar ini kan? Mereka semua terlihat bersukacita. Mereka melihat ada cahaya, ada sinar, ya. Seperti yang kita lihat di gambar ini, para gembala mereka semua ingin melihat bayi Yeshua. Nah, adik-adik semua sudah mendengar cerita hari ini?
Kalian masih ingat tadi Kak Pris bilang apa judulnya? Birth of the King. Kelahiran Tuhan Yeshua. Yuk kita semua jadikan Tuhan Yeshua sebagai Raja di dalam hidup kita. Kita jadikan Tuhan Yeshua Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. Oke, semuanya hebat. Nah, tapi akhiri dulu cerita hari ini. Kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita yang seru dan menarik di minggu yang akan datang. Dadah! Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mary. Mudah-mudahan kalian gak bosan ya. Siapa yang minggu lalu sudah bikin Play-Doh? Pasti semuanya langsung angkat, saya kak. Nah, hari ini kita juga masih akan bermain dengan warna-warna nih adik-adik. Kalau minggu ini kalian sudah dengarkan khotbah tentang kelahiran Sang Raja. Sang Raja kita adalah Tuhan Yeshua. Nah, Tuhan Yeshua itu juga lahir di sekitar perayaan Hari Raya Sukkot. Kalau kalian tahu Hari Raya Sukkot itu atau nama lainnya adalah Hari Raya Pondok Daun. Kali ini kita akan membuat pondok yang kalian bisa tulis ucapan Happy Sukkot. Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama kalian butuh namanya stick ice cream. Nah, stick ice cream seperti ini. Terus kalian juga perlu cat air. Kalau nggak punya cat air nggak apa-apa, kalian bisa pakai stick yang warna seperti ini saja nggak apa-apa, nggak perlu diwarnain. Ini karena Kak Mary masih punya sisa cat air nih, jadi Kak Mary nanti akan cat. Terus juga kalian butuh lem. Terus ada pita. Kalian juga butuh gunting dan tentu saja kertas karton atau kertas vanila. Boleh warna apapun dan juga pensil warna. Nah, apa yang harus kita perbuat nih adik-adik? Yuk sama-sama ya kita buka dulu untuk sticknya. Kalian bisa beli atau kalau kalian masih ada boleh dipakai. Stick ice cream. Oke, kita ambil seperlunya. Kita atur seperti ini ya adik-adik. Ingat ukurannya harus sama. Nah, seperti ini. Lalu untuk pondoknya seperti ini. Taruh di ujung dan taruh di ujung. Yeay, sudah jadi belum? Kita akan ambil lem. Adik-adik bisa lem ujung-ujungnya ya. Ambil dulu yang paling bawah. Kita taruh lem. Pelan-pelan aja. Oke. Nah, kemudian yang bagian atapnya kalian bisa kasih warna, atau kalau kalian nggak punya cat air, kalian bisa pakai polosan gini juga nggak apa-apa. Ini karena Kak Mary lagi suka mainan warna-warna, jadi kita akan cat ya. Kita ambil tisu untuk taruh, nanti kalau sudah selesai dicat supaya nggak lengket ya. Nih kalian bisa cat. Seneng ya kalau mau warnai seperti ini. Kak Mary juga seneng loh adik-adik bisa mainan cat. Mary ini masa kecilnya kurang bahagia ya? Enggak dong, bahagia dong. Kalau kalian mau taruh di piring kecil seperti ini juga bisa. Jadi karena ini supaya biar cepet, jadi nggak pakai piring cat airnya.
sudah, kita taruh. Satunya jangan lupa ya adik-adik. Kalian kasih warna. Boleh warna apapun. Kalau dikasih pakai spidol boleh nggak? Kalau spidolnya bisa ya nggak apa-apa sih adik-adik. Oke, kalau sudah sambil kita menunggu atapnya kering, kita akan membuat kartu ucapan. Nah, karena kita akan membuat kartu ucapannya ditempel di rumah tersebut, kita harus bikin kartu ucapannya seukuran stick ya adik-adik ya, supaya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kita gunting dulu. Kalian boleh pakai karton warna apapun. Pakai pensil warna ya kalau mau nulis Happy Sukot. Nih Kak Mary kebetulan nggak punya pensil warna, adanya spidol. Apa deh. Oke, kalian bisa ukur seperti ini. Ya, kita kasih tanda. Oke, kita kasih garis. Kemudian kita garis lagi. Wah, ini kayaknya Kak Mary nggak lurus nih bikinnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita gunting ya adik-adik. Oke adik-adik, kalau sudah kita akan tulis ya sama-sama Happy Sukot. Nih, kita tulis Happy Sukot. Kalian bisa hias ya. Jangan lupa ayat hafalannya Yohanes 14 ayat 6. Kalian bisa kasih hiasan bunga atau bintang atau love juga boleh. Oke adik-adik, sudah jadi ya. Sekarang waktunya kita tempel nih di rumahnya. Kita kasih lem di sisi kiri, sisi bawah, dan sisi kanan. Gampang kan bikinnya? Terus pondoknya mana Kak Mary? Sabar dong. Nah, ini kita lem deh. Ups. Hati-hati ya adik-adik, jangan sampai. Ya. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya ini sudah mulai kering ya adik-adik. Ups, ini sudah hampir kering. Jadi kita langsung kasih lem ya di ujung-ujungnya. Kita kasih lem. Oke. Lalu kita tempelkan seperti ini. Oke, satu lagi ya. Ini sudah mulai agak kering. Kita juga tempelkan, jangan lupa dikasih lem sedikit ya di ujungnya. Nah, seperti ini adik-adik.
sudah hampir jadi. Sudah jadi belum Kak Mary? Belum. Karena masih ada yang harus kita lakukan. Yaitu menambah lagi nih adik-adik supaya tidak goyang ya. Kita tambah lagi. Supaya tidak goyang. Nah, satu lagi. Lalu satu lagi yang bagian bawah. Jangan lupa. Oke. Sudah jadi. Kalian bisa tambahkan kita ya kalau mau untuk digantung. Ini dia pondok Happy Sukkot. Happy Sukkot buat adik-adik semuanya. Jangan lupa Tuhan Yesus harus lahir di dalam hati kita dan hidup kita, dan jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Sampai ketemu lagi di kreativitas yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kembali dengan Kak Roy ya. Kalau Kak Roy di sini berarti apa? Ayat hafalan, oke? Oke, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 14 ayat 6 ya. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 6. Oke, demikian firman Tuhan. Yesus berkata padanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Sekali lagi, Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Oke, hafal ini adik-adik. Dadah. Adik-adik, hari ini Kak Pris mau ajak kita berdoa ya. Semua ambil sikap doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Sudah? Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan, Engkau menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Engkau menjadi raja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memegang hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Kiranya Bapa Yahweh memberkati dan memelihara Engkau. Kiranya Bapa Yahweh menyinari wajahnya dan bermurah hati kepada Engkau. Kiranya Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.